Judulnya malam hari ini Habib Novel kembali menjawab pertanyaan Ustadz Yusuf Mansur. Beliau bertanya, Bib, ada orang itu bilang katanya sholawat tidak boleh untuk cari dunia. Sholawat itu katanya untuk syafaat. Bahkan ada orang yang beranggapan yang hijrah sama Nabi saja untuk nikah dan untuk cari dunia nggak dapat Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang gunakan sholawat untuk cari dunia, dia tidak dapat Allah dan Rasulnya. Pertanyaan Ustadz Yusuf Mansur, alhamdulillah 1 bulan ini Habib Novel sudah menjawab di berbagai majelis berkat Ustadz Yusuf Mansur. Dan saya dapat ilmu yang banyak berkat pertanyaan beliau. Tapi belum pernah saya jawab langsung di hadapan beliau. Malam ini sengaja saya jawab langsung di hadapan beliau. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam kesehatan, ketaatan, kemudahan. Amin. Hajat-hajatnya mudah-mudahan kabul. Hajat yang nyata maupun yang tersembunyi. Amin. Jangan pikir aneh-aneh. Ya, hajat tersembunyi itu kan lebih kabul daripada hajat yang ditampakkan. Ikhwani rahimakumullah. Pertama-tama kita harus meluruskan akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah ini harus diluruskan dulu. Banyak yang akidahnya bengkok. Banyak yang akidahnya bengkok. Keyakinannya, pola pikirnya bengkok. Itu namanya akidah. Saya mau nanya, tapi tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Kalau kita punya hajat, butuh sesuatu, itu mengutamakan usaha atau mengutamakan Allah? Utamakan Allah. Jujur. Ayo. Seharusnya yang diutamakan Allah atau usaha? Akidah ini. Seharusnya Allah, betul ya? Bisakah usaha mewujudkan hajat kita? Tidak. Orang yang mengatakan usaha bisa mewujudkan hajatnya musyrik. Karena dia sudah lepas dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah tujuannya hanya Allah, yang ada hanya Allah, la ilaha illallah, Allahus samad. Tempat bergantungnya segala sesuatu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak boleh bergantung pada apapun. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, ya minta sama Allah. Kalau butuh pertolongan, ya minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah kami diajarkan oleh guru-guru dan leluhur kami. Akidah, gak noleh pada apapun. Ya gak noleh pada apapun dan tidak noleh pada siapapun. Allah dan Allah dan Allah. Bahasa kerennya UYM, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kepanjangan tapi itu. Ini bahasa beliau. Bahasa beliau novel pokoknya Allah selesai gitu. Bahasa beliau kan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Maksudnya biar orang gampang paham gitu kan ya. Kalau bahasa saya Allah terus sudah. Allah pokoknya. Tujuannya adalah Allah. Nah, sekarang ini banyak orang yang melenceng akidahnya. Butuh mobil, ngecek saldo. Musyrik ini. DP. Nah, saldonya yang dilihat bukan Allahnya. Idza sa'alta fas'alillah. Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, wahai Musa. Allah mewahyukan pada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu nggak mungkin akidahnya nggak benar, nggak mungkin akidahnya salah. Tapi sama Allah Ta'ala diingatkan, wahai Musa, kamu butuh apapun minta sama aku. Musa nih, butuh apapun minta sama aku. Meskipun hatta syirokina alik, sampai kalau tali sandalmu putus, minta sama aku. Tali sandal putus mau benerin, minta dulu, ya Allah benerin tali sandal saya, baru benerin. Kalau kita kan enggak, Allahnya dilepas. Putus hubungan sama Allah. Ngeri. Butuh mobil, lihat saldo cukup, merasa bisa beli. Berangkat ke showroom, nawar atau enggak nawar, bayar, merasa bisa. Masya Allah. Begitu saldo enggak cukup, langsung stres, enggak mungkin bisa beli mobil. Akhirnya patah semangat, akhirnya mundur, akhirnya pergi. Allahnya hilang. Sejak awal Allahnya enggak dipakai.
Ini kesalahan fatal dari akidah yang sudah amburadul akhir zaman. Dan yang kedua, yang lebih ngeri lagi, ada satu gerakan secara internasional yang akan membuat umat Islam memisahkan antara agama dan dunia. Jadi ada agama itu sendiri, dunia itu sendiri. Nah, Islam nggak begitu. Islam itu agama yang membuat dunia menjadi agama. Jadi tidak ada yang namanya agama sendiri, akhirat sendiri, dunia sendiri. Semua duniamu adalah akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Jadi nggak ada dunia. Buat Islam itu semuanya adalah akhirat. Kalau kamu masih menganggap dunia itu dunia, kamu melenceng dari ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas? Dan sekarang masuk ke intinya. Jadi kalau mau punya hajat, pengen beli mobil, ngapain dulu? Jangan cek saldo, salah. Itu saya kemarin di WA sama salah satu santri YouTube. Santri YouTube. SJ ya. Nah, santri YouTube. Habib, alhamdulillah berkat lihat YouTube Habib Novel, udah subscribe belum? Pelanggaran. Subscribe dong Habib Novel Al-Idrus. Channel YouTube saya tidak beriklan, insya Allah. Nggak ada iklannya. Memang untuk sarana silaturahim ya, buat nambah ilmu. Nggak ada iklannya. Nah, itu santri YouTube bilang, Habib terima kasih. Betul Habib. Saya sempat ngeyel, tapi betul Habib. Memang orang nggak boleh bersandar kecuali kepada Allah. Saya mau transaksi jual beli, mau ngasih DP, mau ngasih uang muka, PD, saya transfer sekarang. Saya pergi ke ATM. Begitu ATM ini kartu saya masukkan mesin ATM, alhamdulillah Bib, ketelen. Transaksi batal. Ketelen. Transaksi batal, saldonya banyak. Tapi kalau ATM-nya ketelen gimana? Dia nggak bisa. Nah, ini orang yang melepaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh melepaskan Allah, harus terus minta nomor satu sama Allah. Betul mobil punya, betul duit punya, betul teman punya, betul kekuasaan punya, betul apapun punya, tapi kamu nggak punya. Karena kalau tidak biiznillah tidak bisa jadi apa-apa. Maka harus minta dulu sama Allah. Ya Allah, izinkan mobil saya jalan. Makanya sebelum naik mobil suruh baca doa dulu. Ketika sudah duduk, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Suruh baca doa dulu, itu pengakuan semua. Gak bisa apa-apa, kamu yang menundukkan ini ya Allah. Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Tawakal, pasrah sama Allah, gak punya apa-apa. Jadi semua dikembalikan ke Allah. Punya hajat apapun, minta sama siapa? Allah. Pertanyaan saya, kalau udah minta sama Allah, perlu gak ngecek saldo? Ya, ayo. Jawabannya nggak perlu. Memang gak ada juga kan? Nggak ada juga. Saldonya minim gitu. Kalau udah minta sama Allah nggak perlu ngecek saldo. Artinya apa? Kalau toh kamu cek saldomu itu minim atau saldomu itu lebih, kamu nggak pernah percaya sama saldo. Yang kamu percaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid iman. Paham ya? Ma biyadik ya Rabb awsaq bima fi yadi. Yang di tanganmu ya Allah lebih aku percaya dari apa yang di tanganku. Jadi yang di genggaman Allah lebih dipercaya daripada yang kami genggam atau yang kita sedang genggam. Jadi ada atau enggak ada enggak ngurus. Yang penting Allah ada, aku udah minta sama Allah. Dan Allahnya bilang ud'uuni astajib lakum. Panggil aku pasti aku jawab. Nah, masalah terkabul atau tidak, ikuti petunjuk berikut. Kalau petunjuknya diikuti, kabul. Oke, sepakat. Berarti akidah Ahlussunnah wal Jamaah punya hajat dunia model apapun minta sama siapa? Sama Allah. Jadi kalau ada orang punya hajat dunia gak mau minta sama Allah, tapi ngandalkan saldonya, ngandalkan koleganya, ngandalkan kemampuannya, itu orang yang bertauhid atau musyrik? Musyrik. Dia musyrik. Seperti orang sakit kepala langsung ambil obat sakit kepala, langsung diminum tanpa hatinya minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyrik. Nah, ini menarik. Nah, yang menyebabkan orang zaman sekarang stres itu ya gitu. Zaman sekarang galau ya begitu, karena dia menggantungkan semua pada sarana dan prasarana, tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mainnya di sini.
Oke, kalau minta apapun sama Allah, benar? Nah, Allah punya aturan. Sehebat apapun kamu minta sama aku, sehebat apapun kamu puji-puji aku, antal jawadul karim, bahkan asmaul husna dibaca semua, mungkin satu masing-masing asmaul husna diulangi 1000 kali, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman 1000 kali. Kamu minta sama aku sampai kamu nangis-nangis sekalipun, tidak akan aku kabulkan kalau tidak kamu awali dengan sholawat dan tidak kamu tutup dengan sholawat. Jadi aturannya itu. Kamu melamar kerjaan, berkas setumpuk, jual beli rumah, uang 3 triliun, udah siap, KTP nggak punya, batal. Betul kan? KTP-nya harus ada. Nah ini juga begitu. Minta apapun ditolak sama Allah Ta'ala kalau nggak ada sholawat di depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat, contohnya doa yang paling agung sholat. Sholat itu dari mulai awal takbir, ya. Kemudian setelah itu Al-Fatihah, setelah itu baca surat. Ada yang mungkin khatam dalam 2 rakaat sholat. Tapi kalau bagian paling akhir at-tahiyat, nggak mau salam sama Nabi, nggak mau sholawat sama Nabi, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditolak. Khutbah Jumat yang khutbah Ustadz Yusuf Mansur, misal. Jamaahnya nangis semua, yang khutbah Habib Novel Al-Idrus, satu masjid pada pingsan itu 50 orang, yang mati 20 orang. Luar biasa. Khutbahnya kan luar biasa. Tapi Habib Novel lupa, gak baca sholawat, gak sah khutbah Jumatnya. Khutbah Jumatnya gak sah, sholatnya jadinya tidak sah. Gara-gara apa? Tidak bawa sholawat. Sampai sini paham? Berarti sholawat ini penting atau sangat penting? Sangat penting. Berarti kalau kamu butuh hajat mobil, itu hajat dunia atau enggak dunia? Kata orang ya, dunia atau enggak dunia? Dunia. Mintanya ke siapa dulu? Ke Allah. Kamu ke Allah harus ngapain dulu? Sholawat. Jadi kalau kamu punya hajat dunia tanpa sholawat, masuk akal tidak? Enggak masuk. Harus baca sholawat. Allahumma sholli, terus sholawat, baru minta. Betul seperti itu? Itulah hebatnya para habaib, para kiai dan para guru. Dulu sudah mengajari, kamu kalau punya hajat, sholawatin dulu. Termasuk ya, sholawatin dulu, sambil minta. Itu yang pertama. Dalil yang kedua, ini saya singkat ya, karena udah bagian paling akhir. Mau panjang, subscribe channel YouTube saya, cek video-video sebelumnya. Itu ada saya jabarkan panjang lebar. Ini singkat. Mau panjang lagi, insya Allah besok malam di Majlis Ar-Raudhah saya pas Maulid Akbar, tema saya itu dahsyatnya sholawat, insya Allah. Ya sama, cuman kembangannya banyak. Insya Allah. Begini. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW bercerita. Keren, yang cerita Nabi. Jadi gak mungkin hoax, gak mungkin lebay. Ya gak mungkin lebay. Kalau cerita kita itu seringkali lebay. Orang kecelakaan di perempatan kita bilang kakinya putus, padahal nggak kenapa-kenapa. Kita sor, mati, orangnya mati. Sekitar sama orang itu perempatan ada kecelakaan, orangnya mati. Padahal orangnya nggak apa-apa, orangnya sehat. Kecelakaannya betul, tapi tambahannya salah. Sering model begitu. Saya itu nggak sering. Banyak yang terjadi seperti itu. Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah dusta. Jadi ceritanya betul-betul otentik ya. Persis seperti kejadian. Di nabi-nabi terdahulu ada 3 orang yang bernaung di sebuah gua, kemudian batu jatuh nutup pintu gua. Itu cerita Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, masing-masing akhirnya mencoba mendorong batu didorong, gak gerak. 3 orang berusaha dorong batu tadi, tidak gerak. Cek ini ya, dorong batu gak gerak. Mestinya kalau sekarang panggil traktor ya, cari alat dorong gitu kan. Tapi ternyata 3 orang ini udah merasa gak mampu mendorong, dia langsung minta sama Allah Ta'ala. Mintanya ya gak masuk akal. Kalau buat orang zaman sekarang yang misahkan dunia sama akhirat dulu ya, masa Allah suruh ngurusin batu? Masa Allah suruh ngurusin geser batu? Kan seakan-akan begitu ya. Kamu urusan geser batu traktor dong, jangan panggil-panggil Allah. Ini kan orang zaman sekarang yang mulai misahkan agama dengan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi saat itu
Angkat tangan satu. Ya Allah, saya punya amal ini, anak bekti sama orang tua. Yang satu, ya Allah, saya punya amal ini, mau zina nggak jadi. Yang satu, ya Allah, saya punya amal ini, gajinya karyawannya disimpan, kemudian dikembangkan sampai jadi ternak yang luar biasa, ditagih sama karyawannya. Mana gaji saya dulu, ini semua kambing ini milik kamu semua, diambil dan sedikit pun saya nggak dikasih upah. Ya Allah, nggak dikasih upah, saya membesarkan ini. Kalau itu ikhlas karena kamu masing-masing, kalau kamu terima, terima ya Allah, maka tolong geser batunya, geser. Akhirnya bisa keluar, ya bisa keluar. Jadi yang geser batu siapa? Allah. Yang geser batu siapa? Allah. Caranya minta batu bergeser dengan apa? Amal soleh. Dengan tenaga? Tidak. Dengan dorongan? Tidak. Dengan amal soleh. Jadi kamu pengen beli mobil, tapi saldomu minim. Beli rumah, saldomu minim. Kamu punya hajat yang besar, kekuatanmu nggak mungkin cukup. Minta sama Allah. Mau cepat kabul, tawassul dengan amal soleh. Catatannya amal soleh yang diterima. Sampai di sini timbul perkara. Yang mana yang diterimanya? Betul kan? Oke. Itu kisah tadi untuk umat Nabi terdahulu. Nah ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Habib Kiai Guru punya fatwa dan pendapat. Anda tidak akan temukan fatwa ini di kelompok ulama-ulama yang bukan Habib dan Kiai dan para guru. Susah carinya. Apa itu? Satu-satunya amalan yang tidak ditolak Allah Ta'ala, meskipun riya, ujub, sum'ah, apapun itu, niatannya adalah sholawat. Jadi kalau ada orang sholawat, gak mungkin ditolak sama Allah Ta'ala. Meskipun orangnya riya, biar orang muji saya, Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi sholli alaihi, pasti diterima. Nah, mesti ada yang nyinyir. Habibnya Asmuni, asal bunyi. Mau sholat saja masih banyak yang ditolak, masa sholawat diterima? Orang sedekah ria aja ditolak, masa sholawat diterima? Nah ini orang nggak beres. Mau ada amal soleh yang diterima kok dibandingkan sama amal soleh yang lain? Iya, nanti saya jelaskan. Mau tahu jawabannya? Simple. Ayat yang merintahkan sholawat hanya satu ayat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Terjemahannya, sesungguhnya Allah senantiasa bersolawat kepada Nabi. Malaikat-malaikat Allah juga bersolawat kepada Nabi. Hei kalian, apakah semua dipanggil? Tidak. Karena dipanggil semua. Siapa yang dipanggil? Kalian yang percaya sama aku, kata Allah. Yang percaya sama surga, percaya sama neraka, percaya sama malaikat, percaya sama nabi-nabi, percaya sama kitab-kitab, percaya sama takdir. Kalian semua yang mukmin, kalian harus sholawat dan salam sebaik dan sebanyak mungkin kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini perintah Allah. Baca tafsir manapun, mau Qurtubi, mau Ibnu Katsir, mau Jalalain, tafsir yang Anda punya, cek ya. Saat ayat ini turun, apa yang terjadi pada sahabat? Ternyata sahabat gempar heboh. Kenapa? Disuruh sama Allah untuk mendoakan. Sahabat itu orang yang paling paham bahasa Arab. Arti sholah itu doa. Selalu berdoalah untuk Nabi. Maka sahabat bingung. Doa apa ini? Ngadeplah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, hadza salam qad arafna. Kalau salam ini kami udah tahu, udah diajari. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi. Ya Nabi assalamualaikum, udah tahu salam. Tapi kalau suruh mendoakan engkau, sholawat kepada kamu, bahasa Indonesianya ya, as-sholah alaik, kaifa nusalli alaik ya Rasulullah. Kalimatnya dalam hadis baik itu Bukhari, ya kemudian Ahmad, ya Daruqutni atau yang lain hadis yang sahih, disebutkan di situ kaifa nusalli alaik. Kaifa dalam bahasa Arab artinya kaifiyah, bagaimana caranya. Jadi kalau ada orang menggunakan hadis ini sebagai dalil, tidak boleh baca sholawat selain sholawat Nabi, jelas keliru besar, nggak paham bahasa Arab. Karena hadis ini bukan menjelaskan bentuk sholawat, tapi menjelaskan kaifa, bagaimana caranya bersolawat.
Bentuknya terserah kamu, yang penting caranya benar. Bentuknya terserah kamu, yang penting caranya benar. Harus benar caranya, bentuknya bebas. Makanya muncul sholawat Nabi, sholawat sahabat Nabi, sholawat tabi'in, sholawat aulia wassolihin. Makanya muncul sholawat Nabi di masa hidup Nabi, sholawat Nabi yang diberikan Nabi kepada para wali lewat mimpi. Makanya muncul sholawat yang dikarang oleh orang-orang yang soleh, oleh para ulama, sahabat diantaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan banyak sahabat yang lain yang mengarang sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika bertanya bagaimana caranya, di situ timbul satu masalah. Ternyata Rasul tidak pernah mengajarkan kita mendoakan Rasul doa tertentu dalam ayat ini. Jadi Rasul tidak bilang mintakan sama Allah kesehatan, mintakan sama Allah derajat yang tinggi. Enggak. Lain kalau habis doa adzan gitu ya, ada. Tapi untuk sholawat yang dimaksud Allah Ta'ala, sallu alaihi wasallimu taslima, Nabi SAW nggak mengajarkan apa-apa. Rasul cuma mengatakan qulu, kalian ucapkan saja Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Banyak riwayat. Intinya begini, sampaikan saja sama Allah, ya Allah tolong kamu saja yang sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Kamu saja yang sholawat pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi Allahnya bilang kalian yang beriman sholawat salam sama Nabi. Nabi kita tanya, ya Rasulullah gimana caranya sholawat? Maka Rasul ngajarin, bilang saja sama Allah, biar Allah yang sholawat. Kamu minta Allah yang sholawat, kamu minta Allah yang beri saya apa yang Allah maukan dari kalian. Sallu alaih, Allah mau kalian mendoakan aku sesuatu, biar Allah yang memberikannya, kamu yang minta. Allahumma sholli, ya Allah tolonglah kamu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Oke, sampai di sini menarik. Jadi pertanyaannya, pernah nggak Anda sholawat? Ini Ustaz, banyak orang merasa dirinya sholawat. Gak ada orang yang pernah bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Yang sholawat sama Nabi itu cuma Allah, malaikat. Kita gak pernah sholawat, kita cuma minta Allahumma. Kadang kita ini lupa ya, Allahumma itu doa. Allahumma ya Rabbi sholli, ya Rabb, Allahumma ya Rabb, Allahumma Allahumma ja'al sholawatika, Allahumma ya Allah tolong, duhai Tuhan tolong kamu, fi'ilnya amr kepada Allah Ta'ala, sholli, kamu ya Allah sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahnya jawab, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Nah, kalau aku Allah sudah terus sholawat sama Nabi, malaikatku udah terus sholawat sama Nabi, kalianlah yang sholawat dan salam sama Nabi. Kitanya balik ngomong lagi, ya Allah kamu aja yang sholawat sama Nabi, ya Allah kamu aja yang sholawat sama Nabi. Dijawab lagi sama Allah, sungguh aku Allah senantiasa sholawat sama Nabi, malaikatku senantiasa sholawat sama Nabi, kalian sholawat dan salam sama Nabi. Ya Allah tolong kamu yang sholawat sama Nabi. Kenapa? Nabi ngajarin kita semua, kalian tidak layak untuk bersolawat kepadaku seperti yang Allah mau. Kalian tidak mampu. Jadi biar urusan ini Allah yang jawab, bukan kamu. Pertanyaan saya, nah kalau sudah Nabi ngajari kita minta agar Allah yang bersolawat kepada Nabi, pertanyaan saya, akankah Allah menolak seseorang yang meminta sesuatu untuk kekasihnya? Kita kan minta untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi akankah Allah menolak orang yang minta sesuatu untuk Rasulnya? Anda enggak? Nggak mungkin ditolak. Dan yang dimintakan itu yang Allah suruh, yang dimintakan itu yang Allah perintahkan. Jadi saat ada orang bilang ya Allah tolong, maka Allahnya saking bahagianya, saking ridhonya, ada orang mau memintakan Allah agar Allah sholawat sama Nabi, maka Allah berkatanya, balasanku untuk kamu, aku juga sholawat buat kamu. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu ringkasnya, kesimpulannya. Berarti orang sholawat pasti diterima. Makanya Habib Kiai guru ngajarin, kalau kamu punya hajat, baca sholawat yang banyak, terus kamu bilang, ya Allah berkat sholawatku ini kabulkan hajatku. Paham? Makanya diajari
baca nariyah 4.444 kali, terus bilang sama Allah, ya Allah, berkat sholawatku ini kabulkan hajatku. Baca munjiah, terus ngomong, ya Allah, berkat sholawatku ini kabulkan hajatku. Baca maulid, burdah, barzenji, tiba, simtuduror, itu semua sholawat, pujian pada Nabi Muhammad SAW, kisah sejarah kehidupan Rasulullah SAW, amal soleh yang luar biasa. Ya Allah, berkat maulid ini ya Rabb, kabulkan hajatku. Allahumma sholli wa sallim barik. Nah, terus kalau ada orang komentar, jangan jadikan sholawat untuk cari dunia. Sholawat itu urusan syafaat. Ini mengecilkan sholawat. Sholawat itu untuk segala-galanya. Untuk segala-galanya. Syafaat itu kontan langsung dapat. Orang ahli sholawat pasti dapat syafaat. Wong pagi 10, sore 10 dia dijamin dapat syafaat kok. Apalagi kalau kamu bacanya ribuan ya. Ya insya Allah pasti dapat syafaat. Tapi kamu hidup di dunia, kamu butuh yang namanya hajatmu kabul. Kamu butuh yang namanya urusanmu beres. Allah ngajarin caranya minta sama aku. Untuk minta sama Allah, Allah ngajarin kamu baca sholawat dulu, biar aku dengarkan doamu, biar aku kabulkan doamu. Rasul pun mengajarkan biar sama Allah diterima, tawassul dengan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun menjelaskan, Rasul menjelaskan, amal yang tidak mungkin ditolak adalah sholawat. Allahumma sholli alaihi. Jelas? Jadi kalau Ustaz Yusuf Mansur itu ngajarin orang sholawat, itu bukan khurafat. Nah justru yang ngomong jangan sholawat dipakai dunia, ini orang yang Masya Allah gak seneng sholawat dikumandangkan, gak seneng sholawat itu jadi kehidupannya muslimin, gak seneng kalau muslimin itu menggunakan akhiratnya untuk menggapai dunia. Dia lupa dunia itu harus diambil dengan akhirat. Warizqukum fis samai wa ma tu'adun. Rezekimu di langit dan dijanjikan di langit. Makanya carinya lewat langit, jangan lewat bumi. Gak kepegang. Datang seorang pria, bapak-bapak, menghadap Nabi Muhammad SAW. Setelah ngomong sama istrinya, ternyata anaknya dan sejumlah pasukan diutus Nabi dalam satu misi militer. Si anak tertawan, pulanglah pasukan yang lain tanpa satu anak ini tertawan. Maka orang tuanya sedih, orang tuanya pun cari solusi. Bapaknya menghadap Nabi Muhammad SAW dan melaporkan kepada presidennya umat Islam sejagat raya sampai kapanpun juga. Saat itulah Nabi SAW tidak berkata seperti ini. Nabi nggak ngomong begini, Bapak, kehormatan anakmu kehormatanku, nyawa anakmu nyawaku. Tidak akan kubiarkan musuh Islam menawan anakmu. Akan kukerahkan seluruh pasukan untuk membebaskan putramu. Gak ngomong seperti itu, karena itu nggak bijaksana. Kenapa nggak bijaksana? Akan mengorbankan orang banyak demi satu orang. Nggak bijaksana. Tapi Nabi SAW lebih bijaksana. Yang penting tujuannya anak itu selamat, kan begitu ya. Caranya, nah ini yang menarik. Nggak perlu perang, nggak perlu kirim pasukan. Orang tuanya dikasih tahu, pulanglah kamu, ajak istrimu baca la haula wala quwwata illa billah. Siap ya Rasulullah SAW. Pulang ke rumah, ngomong sama istrinya, gimana Rasulullah? Ya harapannya mungkin kan ada pasukan, ada ini gitu ya. Sama Rasul suruh baca la haula wala quwwata illa billah. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad SAW, istri yang ngomong begitu. Coba kalau istri zaman sekarang, suaminya terlilit hutang, banyak masalah, pergi tempatnya Ustadz Yusuf Mansur, cari solusi, diajarin baca sholawat yang banyak. Pulang, gimana? Apa kata Ustadz? Kita dipinjami duit? Enggak. Terus suruh sholawat yang banyak. Ya Ustadz pelit. Kalau gitu, sholawat hasilnya apa ini? Itu kan? Ini banyak perempuan zaman sekarang dan pria zaman sekarang yang pola pikirnya seperti itu. Subhanallah. Duduk berdoa, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Terus sampai adzan subuh, Allahu Akbar. Seiring adzan subuh, dok. Assalamualaikum. Anaknya, Masya Allah, pulang. Pelukan, nangis, bahagia. Terus di belakang anaknya ternyata kambing yang jumlahnya itu ribuan. Dalam riwayat juga dikatakan kuda yang jumlahnya sangat banyak. Maka nanya si bapak, kamu kok bebas, gimana caranya? Bawa kambing banyak. Dijawab, tadi waktu saya diikat, kalau sekarang diborgol gitu ya, diikat.
Kemudian yang jaga saya ini lagi menggembala kambing, saya diikat di situ. Dia rupanya tertidur. Nah, ikatan ini dibuat ringan untuk saya lepas sama Allah Ta'ala. Nah, saat lepas saya naik kudanya, saya melarikan diri. Ternyata yang lain ikut. Ya kambingnya, ya kudanya ikut sampai di sini, sampai depan rumah ini. Si ayah mengatakan, sebentar nak, ini masalah baru. Kenapa? Halal enggak ini kambingnya? Halal enggak ini kudanya? Ayo laporan sama Nabi Muhammad SAW sebagai syukur. Dan ada satu soal. Subuh sholat berjamaah, selesai sholat diceritakan ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, gimana hukumnya kambing ini, bla 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 gitu ya. Maka turunlah wahyu Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini asbabun nuzulnya yang peristiwa itu. Nanti cek di berbagai tafsir. Ya, cek berbagai tafsir. Menarik. Ternyata untuk membebaskan tawanan, Nabi salah satu solusinya tidak kirim pasukan perang. Solusinya gak logis. Solusinya gak masuk akal. Duduk wirid zikir. Duduk wirid zikir. Wala harokah. Gak ada perencanaan. Gak kirim pasukan. Gak keluar rumah. Duduk wirid zikir. Solusinya. Subhanallah. Anaknya pun bebas tanpa pertumpahan darah dan bawa rezeki yang luar biasa. Itu rezekinya halal buat kamu sekeluarga. Ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Al-Qur'annya pun ngomong, kalau kamu pengen solusi buat masalahmu, solusinya takwa. Kamu pengen rezeki yang surprise, solusinya takwa. Dan sholawat itu ketakwaan yang luar biasa. Makanya kalau kamu pengen hajatmu kabul, hajat dunia model apapun, harus, bukan cuma disarankan, harus kamu tempuh dengan takwa, kamu tempuh dengan doa, kamu tempuh dengan minta. Dan itu tidak bisa kalau tanpa sholawat. Wajib ada sholawatnya. Disolawatin dulu, disolawatin lagi, dan disolawatin terus. Nggak niru nih. Paham semuanya? Nah, nggak usah panjang-panjang. Perjalanan saya cukup panjang soalnya. Dari pagi saya motoran ke Masjid Al-Ibadah, ceramah di sana. Motoran. Terus lanjutkan tadi maghrib di Masjid Sektor 9 Bintaro. Terus Masjid Al-Falah dekat dari situ. Terus barusan dari rumah sahabat saya Pak Budi, ada ulang tahun tim rebananya 1 tahun, mampir situ sebentar, berebut kopi, ngomong 4 menit. Mau saya nambahkan? Yakin? Ini kok maunya sama enggak? Semangat begitu. Terakhir. Ini buat tim rebanan itu. Kadang tim rebanan ini enggak jelas soalnya. Kamu tuh nabuh yang jelas, yang benar. Maksudnya yang benar itu niatmu, yang benar. Kalau niatmu benar tuh hasilnya mengerikan loh. Dahsyat. Ini enaknya di-share gak ya? Nanti terlampau bahagia. Hadiah. Jadi suatu hari Nabi SAW ketika hijrah istirahat di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Istirahat di situ. Capek istirahat. Tiba-tiba dengar suara tabuhan rebana. Nahnu jawab Banu Najjar, ya habadha Muhammad bin Jar, dum 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 dum. Nahnu jawab Banu Najjar, ya habadha Muhammad bin Jar, dum 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 dum. Anak-anak perempuan kecil-kecil, Nabi Muhammad SAW yang lagi istirahat, capek, langsung bangun, keluar dari rumah, mencari asal suara tersebut. Kemudian Nabi SAW, ya, ketika anak-anak itu lihat Rasulullah SAW, senang. Maka nabuhnya semakin semangat. Selesai mereka nabuh, Rasul bersabda, wallah, pakai sumpah, demi Allah, sesungguhnya Allah sangat mengetahui kalau hatiku sangat mencintai kalian. Wah, hiburan. Ini kelewat tadi, saya keceplosan ngomong ini. Jadi tim hadroh bahagia. Jadi kalau kamu tuh nabuhnya bener, ya Rasul datang. Dicari, ini sampai ke Madinah, dong. Kalau nabuhnya bener, tapi kalau mau nabung merokok dulu ya nggak bener. Ini mau buat sholawat, ya kasih jeda 1 jam sebelum main, jangan ngerokok, bersihkan mulutnya. Mau buat sholawat, kumur yang bener, siwak, ya pakai
siwak ini buat manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adabnya dibenerin, hatinya hadapkan ke Rasulullah SAW. Kemudian panggil ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Oh, dari Madinah ya, Nabi datang nggak sendirian. Ahli Baqi diajak, sahabat-sahabatnya, temennya diajak, berasik, rame-rame. Habis itu selesai, yang Nabi punya hajat, pengen nikah, kabul. Nah, ini banyaknya masih jomblo, betul ya? Loh, anak kecil nikah bagus. Nanti kalau presidennya saya tahun 4000 Masehi, Balih belum nikah, saya masukkan penjara. Tahun 4000 Masehi, saya jadi presiden, usia Balih belum nikah, saya masukkan penjara, anak beserta orang tuanya. Tapi 4000 Masehi. 4000 Masehi. Kenapa? Semua harus pelan. Oh, ini perubahan drastis ya. Jangan tergesa-gesa, pelan-pelan, terstruktur, terukur. Harus cantik. Harus cantik. Ya, harus cantik. Kenapa Bapak Presiden tahun 4000 Masehi ya menghukum penjara orang balik beserta orang tuanya kalau anaknya belum nikah? Jawaban saya, amanat Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saya tidak akan membiarkan zina ada di Indonesia. Makanya urusan nikah semua akan saya buat mudah. Mau nikah 1, nikah 2, nikah 3, nikah 4, mudah. Yang menghalang-halangi saya penjara. Repot deh Pak. Haji Ali repot. Itu nanti ada keterangan lebih lanjut loh ya. Pasal lebih lanjut yang mengikat dan mengatur ada. Ini belum selesai masalahnya. Iya kan? Kemudian gagal fokus ini. Kenapa Bapak keras seperti itu terhadap masalah ini? Iya, masalahnya bukan masalah yang kecil, masalah zina. Masalah zina. Kalau pernikahan ditunda, kemungkinan zina besar. Kemungkinan zina besar. Maka presidennya saya nikah hari ini, langsung nikah. Enggak pakai repot, enggak pakai syarat. Kalau nanti bubar, enggak masalah. Lebih baik bubar tapi nikah daripada enggak bubar tapi zina. Aneh kalau zina dipermudah, nikah dipersulit. Nauzubillah min dzalik. Makanya nanti kalau presidennya saya enggak segera nikah, saya penjara. Anak perempuan usia balik harus segera dinikahkan. Pip umurnya baru 10 tahun. Saya orang Indonesia, saya bukan orang Barat. Orang Indonesia dari dulu menikah umur 11 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Anaknya banyak, rezekinya berlimpah, sehat. Sejak kapan disuruh nikah? Umur 17 tahun. Sejak niru orang Barat. Maka saya akan kembalikan ke ajaran leluhur. Tapi nanti tahun 4000 Masehi. Sekarang ikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paham? Ojo ngeyel. Ngeyel masalah, tahu? Ya, ikuti peraturan perundangan yang berlaku. Jelas nih Pak Abdullah? Jadi mau segera nikah. Kamu kalau kelamaan saya nikah lagi loh nanti. Semoga barokah dan manfaat. Ya, jangan lupa sebarkan sholawat dan jangan takut untuk bersolawat. Mudah-mudahan kita kelak pada puncaknya bisa duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walafu minkum wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung minta doa dari beliau ya. Mudah-mudahan Allah tutup pengajian ini dengan sebaik-baiknya penutup doa dari guru kita yang mulia. Tapi sebelum tutup doa ada perintah ya, subscribe gitu. Itu filmar itu ya. Tahu nggak subscribe? Tahu? Suruh pada subscribe. Baik, kita aminkan doa guru kita. Bismillah.
Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamam mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wa syami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wassalami walhamdulillahi rabbil alamin.